Yang saya hormati Bapak Ismail Hawe selaku Kabak Kepegawaian UDD PMI beserta tim donor darah PAUD. Yang saya hormati meningkatkan kreativitas masyarakat di bidang teknologi dan kepedulian sosial terhadap sesama. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura, Bapak Profesor Dr. Ing Senode Panjaitan STMT IPM. Yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura, Bapak Elang Devdian Maridani STMT. Yang saya hormati Kabak Kepegawaian UDD PMI Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ismail Hawe. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura periode 2022-2023, Bang Rata Hafidha Salim Rahman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, GAME 2023 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura, yang pada tahun ini mengangkat tema besar, yaitu berkontribusi dalam mewujudkan energi baru terbarukan sebagai langkah transisi energi untuk mencapai target bebas emisi karbon, yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi dan menjalankan aksi nyata dalam mewujudkan energi baru terbarukan. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada hadirin yang telah memberikan waktunya untuk datang pada acara donor darah GAME 2023. Adapun rangkaian kegiatan GAME 2023 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni 2023 telah dilaksanakannya lomba poster desain competition dan short video competition. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2023 telah dilaksanakannya seminar nasional. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 telah dilaksanakannya seminar nasional. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 dilaksanakannya donor darah, yang merupakan acara puncak sekaligus penutup rangkaian kegiatan GAME 2023. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga acara GAME 2023 dapat terlaksana dengan baik. Saya dan panitia juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Saya dan panitia memohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan GAME 2023 ini terdapat banyak kesalahan. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aris Nur Rahmat atas laporannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak periode 2022-2023, Bang Raka Hafidha Salim Rahman. Kepada Bang Raka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ing Senode Panjaitan STMT IPM selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura.
Yang saya hormati Bapak Alamdredian Marindani STMT selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati Bapak Ismail HW selaku Kabak Kepegawaian UDD PMI. Yang saya hormati Ketua OKM dan Himpunan Mahasiswa Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, serta peserta donor darah yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan sangat berbahagia ini dalam kegiatan donor darah Gerakan Aksi Mahasiswa Elektro tahun 2023. Dengan diselenggarakannya kegiatan donor darah ini, maka berakhir sudahlah serangkaian kegiatan Gerakan Aksi Mahasiswa Elektro tahun 2023, di mana kegiatan GAME sendiri itu memiliki beberapa item. Yang pertama adalah item perlombaan. Pada tahun ini kami menyelenggarakan kegiatan short video competition dan poster design competition. Kemudian yang kedua adalah item seminar, di mana kami menyelenggarakan kegiatan seminar nasional yang membahas tentang net zero emission. Kemudian yang ketiga, kami menyelenggarakan kegiatan sharing session, di mana itu menghubungkan antara mahasiswa aktif teknik elektro dengan alumni. Item ketiga ini merupakan item baru, penambahan item dari kegiatan GAME sebelumnya. Dan item keempat yaitu item sosial yang pada hari ini kita menyelenggarakan kegiatan donor darah. Untuk item sosial sendiri, Gerakan Aksi Mahasiswa Elektro terus melaksanakan kegiatan sosial ini, di mana pada tahun 2020 pada saat itu saya sebagai panitia itu menyelenggarakan kegiatan donor darah juga. Pada tahun 2021 kegiatan sosialnya kami menyelenggarakan kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Jihadul Fitrah yang ada di Rasajaya. Nah, kemudian pada tahun 2022 karena kondisi sedang pandemi COVID-19, kami mahasiswa elektro menyelenggarakan kegiatan vaksinasi COVID-19. Dan pada tahun ini, tahun 2023, kegiatan sosial untuk Gerakan Aksi Mahasiswa Elektro ini kami menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kami, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, sangat mengapresiasi kepada pihak Palang Merah Indonesia, dan kami harap hubungan baik kita ini, kerjasama kita ini dapat berkesinambungan, Pak, sehingga kegiatan-kegiatan positif seperti donor darah ini dapat kita laksanakan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kekurangan sedikit pun, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat terwujud. Saya rasa itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Raka Hafidah Salim Rahmat yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Ismail HW selaku Kabak Kepegawaian UDD PMI. Kepada Bapak Ismail HW dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser, Pak, kayaknya ini tinggi saya pendek. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan, mohon maaf saya tak berani menyebutkan nama, takut salah, Pak, karena saya panjang benar saya tak hafal jadinya saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi yang hadir pada hari ini, dan Ketua Panitia yang pada hari ini juga saya lihat cukup mantap gitu ya, dan mungkin Ibu yang saya bisa sebutkan namanya Ibu ya, dan jurusannya apa. Dan yang terhormat seluruh rekan-rekan mahasiswa pada hari ini yang hadir pada hari ini yang siap donor darah, dan juga rekan-rekan UDD PMI Kota Pontianak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada terutama Ketua Panitia ya, yang telah membuat program donor darah pada hari ini, sehingga kami bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dan terutama mahasiswa dalam kegiatan kemanusiaan pada hari ini.
Pertama, kami mengucapkan mohon salam takjim Ketua atau Kepala UTD PMI Kota Pontianak, Bapak Dr. Siti Handanu, yang tidak bisa hadir pada hari ini karena kesibukan beliau selaku Kepala Bapeda Kota Pontianak. Jadi beliau cukup sibuk dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami dari PMI mengucapkan terima kasih karena salah satu tadi program daripada kegiatan ini adalah donor darah. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ketua Jurusan dan Bapak Program bahwa PMI Kota Pontianak sampai hari ini itu membutuhkan darah, kebutuhannya adalah kurang lebih 2.500 sampai 3.000 kantong per bulan. Dan perharinya kita memerlukan kebutuhan darah yang diminta oleh rumah sakit itu adalah diperkirakan sampai 200 sampai 250 kantong per hari. Nah, kita melayani kurang lebih 23 rumah sakit ditambah klinik yang tersebar di Kalimantan Barat, tapi yang terbanyak itu adalah bahwa Kota Pontianak dan Kuburaya. Nah, Bapak sekalian, mungkin ini perlu kami sampaikan, mungkin agak panjang sedikit saya karena belum tentu tahun depan saya bisa ngomong di sini lagi gitu. Jadi agak panjang sedikit Pak, mohon maaf. Nah, jadi PMI Kota Pontianak pada saat ini itu sudah bisa membuat komponen-komponen darah. Salah satunya biasanya minta itu adalah rumah sakit Untan. Nah, ya kan? Nah, cuman kebutuhan darah ini setiap harinya ini, ya kan, tidak mampu kita penuhi Pak, ya kan? Karena pendonor darah ini dibagi menjadi 3. Ya. Pertama ada yang namanya donor darah sukarela, yang kedua ada namanya donor darah pengganti, yang ketiga tapi sudah mulai redup itu ada namanya donor darah bayaran Pak. Nah, yang dimaksud dengan donor darah sukarela di sini seperti pada hari ini, ya kan, para mahasiswa mungkin para dosen donor ini namanya donor darah sukarela. Kenapa? Karena donor darah sukarela itu adalah orang yang mendonorkan darahnya dan dia tidak pernah nanya, tidak pernah tahu darah itu diberikan dengan siapa, mau dia orang Cina, Melayu, Dayak, Madura, bebas begitu, ya kan. Nah, dan dia tidak dibayar pada hari ini. Yang kedua, itu ada namanya donor darah pengganti. Donor darah pengganti itu adalah orang yang mendonorkan darahnya tapi dia tahu darahnya diberikan kepada siapa. Misalnya ada si A mau masuk rumah sakit, stok di PMI kosong, carilah pendonor. Nah, si pendonor ini tahu bahwa darahnya diberikan kepada si A, dan ini PMI tidak boleh memberikan darahnya kepada orang lain kecuali pasien tersebut sudah tidak menggunakan lagi. Jadi kalau ada para mahasiswa nanti datang ke PMI mendonorkan darah untuk keluarganya, begitu sampai ke PMI boleh ditanya, ya kan? Nah, tadi saya donor pengganti, ya kan, darahnya ada tidak, donornya 3, tiba-tiba ada 2, itu boleh ditanyakan kepada PMI. Kalau darahnya lari ke lain, boleh dipersoalkan dan dituntut ke PMI, ya kan? Jadi boleh dipermasalahkan, ya kan? Kecuali darahnya itu tidak digunakan dengan beberapa hal. Nah, setelah orang donor Pak, darahnya tidak bisa langsung digunakan, jadi tidak bisa misalnya nanti si A mendonorkan darahnya langsung bisa digunakan. Di PMI itu akan diperiksa penyakit yang ada di darah tersebut, dimasukkan laboratorium, tetapi kita tidak mendiagnosa Pak. Kita tidak mendiagnosa penyakit, tetapi di sana kita hanya memeriksa saja. Nah, ada 4 macam penyakit yang diperiksa di PMI. Yang pertama HIV, kedua spilis, ketiga hepatitis, keempat HBsAg. Kalau dia lolos 4 ini, barulah darahnya bisa digunakan, ya kan? Nah, tetapi tidak semerta-merta juga darah yang sudah lolos ini langsung cocok. Jadi di PMI itu ada namanya Pak cross matching. Kalau bahasa saya itu
uji silang cocok serasi namanya. Jadi kalau si A mendonorkan darahnya, semua penyakit sudah diperiksa, sudah bebas, dan dia sudah oke, nah dilakukanlah yang namanya cross match antara darah pasien dengan darah yang memerlukan, ya kan, dengan si pendonor ini tadi. Nah, cocok tidak? Jadi jangan nanti bapak marah-marah datang, itu saya sudah donor darah saya bisa, ternyata darah si pasien dengan darah donor tidak bisa digunakan pada saat cross match, itu darahnya tidak bisa ditransfusikan. Ini yang orang banyak tidak paham, sehingga marah-marah ke PMI. Dia udah ada 4 kantong, ada pak yang donor 4 kantong, 5 kantong, darahnya tidak bisa digunakan. Pada saat di cross match dia ada namanya minyak dia tidak cocok, kalau diberikan berbahaya bagi si pasien. Dari sini. Terus selanjutnya lagi, ya kan, bahwa si PMI ini sekarang ini tidak bisa lagi seperti yang lalu-lalu, karena sudah ada instruksi dari WHO bahwa semua darah itu rumah sakit harus cross match. Ya kan? Nah, PMI sudah banyak lagi tidak meng-cross match darah. Nah, sehingga pada saat di cross match di rumah sakit, nah itu kadang-kadang darahnya tidak bisa digunakan di rumah sakit karena tidak cocok, ya kan? Nah, dengan tidak cocok ini, maka si pasien ini minta darah kembali, ya kan? Nah, terus si PMI, Pak, kalau kebutuhan darah sampai hari ini setiap hari 250 kantong, PMI itu hanya mampu mencari darah sukarela sehari paling banyak, paling tinggi 150 kantong. Artinya kita masih ada kekurangan kurang lebih antara 100 sampai 150 kantong per hari. Apalagi sekarang ini DBD trombosit. Trombosit, Pak, perlu Bapak ketahui bahwa darah trombosit itu tidak bisa pendonor yang lama darahnya, dia harus darah baru. Dan kantongnya juga tidak bisa yang single atau double, dia kantongnya harus yang triple. Nah, artinya PMI Kota Pontianak, Pak, kalau trombosit tidak menaruh stok. Ini perlu Bapak Ibu ketahui supaya nanti jangan nanti datang ke PMI lalu dinyatakan suruh cari pendonor karena permintaan trombosit. Misalnya nanti dipulang nih di Fakultas Teknik ini donor, tiba-tiba 2 jam kemudian ada salah satu keluarga mahasiswa minta darah tapi trombosit. Nah, kalau kita tidak ambil pakai triple, darah yang ada tadi ini bisa 60, targetnya 60 kantong, itu tidak satu pun bisa dibuat trombosit karena kantongnya berbeda, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini sekedar gambaran singkat saja bahwa proses darah seperti itu. Nah, apalagi kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sementara ini biaya pengganti pengolahan darah itu 360.000. Itu kami PMI Kota Pontianak, mohon maaf, kita tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Artinya kami mandiri. Nah, terus kami tetap melayani, bahwa PMI itu melayani BPJS Kesehatan, ya, termasuk kayak Rumah Sakit Buntan itu kita melayani BPJS Kesehatan. Jadi para masyarakat yang menggunakan BPJS itu mengambil darahnya di PMI gratis, asalkan memenuhi syarat. Ya. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, tentunya kami sekali lagi berterima kasih pada hari ini bahwa kegiatan ini dilaksanakan, salah satunya adalah donor darah. Saya berharap kalau seperti dibahasakan tadi, kalau bisa programnya ini tiap tahun, kalau perlu 3 bulan sekali, karena donor darah yang sehat itu, yang rutinitas itu 3 bulan sekali, ya kan? Tapi kalau setahun sekali juga tidak apa-apa, ya kan? Artinya yang penting ini program rutinitas yang membantu masyarakat. Bisa kita bayangkan, Pak, kalau PMI itu tidak ada darah, apa yang terjadi terhadap pasien? Kita tidak mendulukan kuasa, meninggal itu sudah pasti. Bahasa orang kampung, mati lah dia. Ya kan? Kenapa? Karena ada darah. Ya kan? Karena dokter itu darah adalah jalan terakhir.
kecuali pendarahan Pak kayak di Sungai Bawang kemarin kena lindas itu kan luar biasa, itu masih ada yang hidup. Nah itu kalau dia pendarahan itu butuh darah yang cepat, ya kan. Nah terus PMI juga sudah menyiapkan nanti ada namanya aperesis. Nanti kita aperesis ini adalah satu-satunya ada di Sudarso, dan nanti PMI kita juga akan buat bahwa aperesis ini bisa memilah-milah darah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau dia hanya butuh trombosit, nanti kita ambil trombosit saja, ya kan. Nah cuman donor darahnya ini lama Pak, itu bisa makan kurang lebih setengah jam donor darahnya. Kalau Bapak nanti donor bisa tidur di sana Pak, ya kan. Dikasih musik apa dan sebagainya, memang harus dilihat Pak karena lama, kadang-kadang sampai 1 jam perputarannya. Kalau badan Bapak yang gemuk ini diambil yang banyak mungkin lama kali Pak, ya kan. Kalau kurus-kurus kayak begini mungkin cepat kali ya darahnya tak banyak begitu, ya kan. Nah kami juga hari ini terima kasih, tentunya mudah-mudahan target yang ditargetkan oleh panitia pada hari ini bisa tercapai. Intinya saya menyampaikan syarat donor itu sehat, tensinya cukup, HB-nya normal, tidak sedang minum obat, terus tadi malam tidurnya cukup 6 jam. Kalau panitia tadi malam ngembun, panitia semua nggak bisa donor. Jangan dipaksakan, karena kalau tidurnya kurang daripada 6 jam, dikhawatirkan setelah donor ada reaksi, pusing, mual, muntah. Kalau dia lena bukan pingsan ya, kalau pingsan tuh tak sadar sekali gitu kan, dia bisa. Tapi kalau orang nyebutnya pingsan gitu, dia lena saja, itu kurang lebih 15 menit biasanya sadar kembali, ya kan. Nah ini jangan dilakukan, karena sudah terjadi ada orang yang berbohong itu sampai kita bawa ke rumah sakit Antonius dan dipasang alat opname. Nah jangan bohong nanti panitia karena takut dengan seniornya. Tadi malam tidur jam 3 subuh, ngaku jam 3 subuh. Jadi panitia juga jangan maksa kalau tadi malam anggota panitia tidak tidur. Nah, jangan disuruh donor, ya kan, nanti bingung nanti sendiri kalau yang baring di sana bukan pendonor malah yang pingsan nanti, ya kan. Nah itu seperti itu. Terus lagi ibu-ibu yang wanita, ya kalau hari ini lagi haid, ya jangan daftar, ya karena buang-buang kertas ya, detik kalau nulis, ya kan, dari isi bagus-bagus tulisannya rapi, ditolak alasannya lagi datang bulan, ya kan. Nah, jadi donor itu harus sehat, ya. Nah nanti kalau mau bertanya silakan dengan petugasnya. Dan kami juga mohon maaf Pak kalau nanti pelayanan petugas kami kurang ramah, kurang bagus, karena saya lihat yang musuh itu ada laki-laki, kalau yang sebelah sini ramah, kalau yang donornya cewek. Tapi kalau yang donornya laki-laki biasanya tidak diajak ngomong. Itu mudah-mudahan hari ini dia ramah, ya. Terus dan juga mohon maaf kalau nanti mungkin pelayanan agak lambat, karena kami punya SOP juga, jumlah pendonor sekian, petugasnya harus sekian. Jadi nggak bisa nanti walaupun ngantrinya ramai, bisa tidak tambah tempat tidur, bisa tidak tambah tidak bisa. Kita juga ada SOP-nya, ya kan. SOP pertama itu ketentuannya, SOP kedua kalau terlalu banyak kami bingung bayar gajinya, ya kan. Terlalu banyak yang turun ke lapangan, gitu kan. Ya, seperti itu. Saya rasa itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya di PMI Kota Pontianak, kita bukan Kalimantan Barat, ya, tapi Kota Pontianak. Sekali lagi mengapresiasi kegiatan ini, dan mudah-mudahan nanti setiap tahunnya diselipkan nih. Jadi jangan digilir, tahun ini donor darah, besoknya sunatan massal, tahun depan kerja bakti, apapun bentuk kerja baktinya selipkan donor darah, ya kan. Nah ini untuk kepentingan kemanusiaan, karena darah tidak bisa dibuat, hanya ada di badan manusia. Tanpa pendonor PNI tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya rasa itu saja, lebih dan kurangnya apa adanya saya seperti ini Pak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ismail Hawe yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas
Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Lang Dedian Marindani STMT. Kepada Bapak Lang Dedian Marindani STMT dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Nelsi sebagai Wadik 2 Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Profesor Roseno sebagai Kajur Teknik Elektro, Pak Ismail dan tim dari PMI Kota Pontianak. Terima kasih, dan juga untuk ini ya rekan-rekan mahasiswa, panitia, dan juga ketua HME Pak Raka ya. Kerja keras panitia mungkin nanti menutup kegiatan, rangkaian kegiatan GAME Gerakan Aksi Mahasiswa Teknik Elektro 2023 ditutup dengan manis sebetulnya ya. Jadi ditutup dengan sosial, memiliki jiwa sosial atau jiwa kemanusiaan. Terima kasih Pak Ismail tadi memberikan banyak sekali ilmu bagi kami. Memang sosialisasi memang juga diperlukan untuk masyarakat. Ya mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa bisa juga memberikan informasi kepada sanak keluarga. Jadi informasi ini bisa tersebar bahwa kebutuhan darah di Kota Pontianak sangat besar. Bukan lagi hitungannya bulan tapi hari, bisa juga jam tergantung keadaan. Saya apresiasi kegiatan GAME ini bahwa mahasiswa teknik elektro selain membuat kegiatan bersifat teknologi juga membuat kegiatan bersifat kemanusiaan. Salah satunya adalah kegiatan aksi donor darah. Nah, dengan tema yang usung itu maka seyogianya keterlibatan mahasiswa yang nanti ya mungkin juga umum yang nanti mendonorkan darahnya ya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan digunakan untuk kesehatan ya untuk semua orang yang memerlukan. Nah mungkin memang ya di Fakultas Teknik ini mungkin juga di Untan kita memiliki banyak prodi sebetulnya Pak. Di Fakultas Teknik ada 12 prodi ya. Mungkin satu lagi prodinya adalah dari S3, bahwa sebetulnya kalau ini dijadikan kegiatan rutinitas berganti-gantian antara setiap prodi itu maka dengan rentang waktu sekian bulan itu bisa terpenuhi. Apalagi kalau memang kerjasama ini juga tidak cuma di Fakultas Teknik tapi juga di fakultas lain. Nah memang jadi saya berterima kasih kembali kepada PMI yang juga menjempanani keinginan mahasiswa ya salah satunya untuk melaksanakan donor darah, karena donor darah ini kalau tanpa ada peralatan, tanpa adanya petugas yang mumpuni pun kita tidak bisa gitu ya. Jadi memang sama halnya dengan kemarin kami melaksanakan kegiatan vaksin itu juga kerjasama dengan polisian waktu itu. Itu saja sambutan dari saya, tidak cukup tidak perlu lama-lama supaya kegiatan ini bisa cepat terlaksana dan yang sudah menunggu ya tidak lama menunggu karena saya kira sudah ada beberapa orang yang sudah daftar. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Lang Dedian Marindani STMT yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Profesor Dr. Insinyur D. Panjaitan STMT IPM. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur D. Panjaitan STMT IPM dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Satu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dalam hal ini dekan yang dalam hal ini diwakili oleh wakil dekan 2
Ibu Nelsi, terima kasih atas kehadirannya. Pak Ismail ya, kabar kepegawaian dari PMI, terima kasih Pak sudah berkenan mengunjungi Fakultas Teknik, terutama kegiatan anak-anak HMB ini berikut dengan tim. Jadi yang saya hormati juga Pak Lang, Kaprodi S1 Teknik Elektro, Ketua HMB Raka, Ketua GIM ya, GAME, kalau saya GIM, saya pikir gimana ngejadi GIM, oh kan ternyata GAME, oke GAME ya, dan panitia dan semua adik-adik ya tetap semangat ya. Teknik Rekolontan. Oke, masih ingat ya. Oke ya, baik, terima kasih. Saya sangat bangga gitu dengan adik-adik HME juga tim GAME tahun ini. Ada beberapa kegiatan diadakannya short video competition, poster ya. Kemudian juga kemarin ada seminar nasional, ada sharing session yang terakhir kemarin, dan sekarang donor ditutup dengan kegiatan kemanusiaan. Semoga kegiatan ini juga memberi manfaat kan. Temanya kan energi nih, energi baru dan terbarukan. Wah, semoga darah-darah yang kalian sumbangkan nih memberikan sesuatu lah. Kalian tidak akan pernah tahu ini akan digunakan oleh siapa, tapi yang pasti dana yang kalian donorkan ini akan digunakan oleh orang gitu, membantu orang. Ini aksi kemanusiaan yang luar biasa. Saya dulu sering sih, sekarang udah jarang. Dulu beberapa kali, tapi langsung ke PMI dulu. Apalagi darah saya itu susah, AB itu susah. Paling susah tuh AB didapat. Nah, dulu sering, tapi karena sibukan jadi kadang-kadang nggak sempat lagi ke PMI. Dulu masih sempat. Jadi moga-moga hasil yang didapat pada hari itu cukup dapat membantu, walaupun saya lihat statistik tadi dari Pak Ismail kayaknya kebir juga nih, 2.500 ya sampai 3.000 per bulan. Satu hari itu 250, tercukupi baru 100 atau 150. Ini luar biasa, sangat dibutuhkan ya. Jadi adik-adik jangan ragu-ragu nih. Yang tadi malam nggak ada kayaknya yang lembur ya, nggak ada ya? Nggak ada, kok nggak ada boleh donorkan darah. Silakan, semoga acara ini kita sukseskan bersama. Dan juga adik-adik yang lain, teman-teman yang lain, silakan bergabung sehingga kedatangan dari HM ini tidak sia-sia dari PMI ini ke aula fakultas. Saya tadi juga barusan undang dosen-dosen untuk dapat ikut serta. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 1. Nah, silakan. Jadi itu dari saya, dan dalam kesempatan ini saya juga memohon kesediaan dari Bu Nelsi yang mewakili dekan untuk kiranya nanti dapat menutup rangkaian acara GAME ini. Ini adalah terakhir acara serial dari acara GAME ini. Mohon kesediaannya untuk menutup. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besar untuk semua tim GAME, tim HMB, Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur D. Panjaitan STMT IPM yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, kata sambutan dari Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, sekaligus yang menutup rangkaian kegiatan Gerakan Aksi Mahasiswa Teknik Elektro 2023 pada hari ini. Ibu Insinyur Nelsi Jaja Moniarsi STMT IPM. Kepada Ibu Insinyur Nelsi Jaja Moniarsi STMT IPM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam kegiatan donor darah yang digelar oleh Gerakan Aksi Mahasiswa Elektro GAME 2023. Yang saya hormati Bapak Ismail,
Kabak Kepegawaian PMI, yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Elektro Untan, Pak Seno, yang saya hormati Bapak Kaprodi Teknik Elektro, Pak Elang, kemudian para ketua UKM di lingkungan Fakultas Teknik serta jajarannya, dan wabil khusus kepada mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Untan yang tergabung dalam kepanitiaan Gerakan Aksi Mahasiswa Elektro GAME 2023 yang mengusung tema meningkatkan kreativitas di bidang teknologi dan kepedulian sosial terhadap sesama. Pada kesempatan ini, mewakili Bapak Dekan, kami Fakultas Teknik menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada mitra dari Palang Merah Indonesia Kota Pontianak atas kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini. Fakultas Teknik Untan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, terlebih lagi bahwa kegiatan ini merupakan terobosan misi kemanusiaan yang mulia dan harus kita dukung bersama, yaitu mendorong dan meningkatkan partisipasi donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Sikap empati ini merupakan kunci agar seseorang dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan peduli. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya untuk mendukung upaya-upaya Palang Merah Indonesia dalam mengkampanyekan kegiatan donor darah sebagai gaya hidup. Kami berharap melalui kegiatan donor darah ini dapat mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat menjadi pendonor darah baru. Jika dilakukan secara rutin dan intensif kepada masyarakat, maka semakin banyak nilai positif yang kita peroleh. Sebagai adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik Untan yang menjadi pelopor dan menjadi bagian dalam mengkampanyekan kegiatan donor darah di lingkungan masyarakat kampus serta masyarakat luas, yang hingga dapat mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat menjadi pendonor baru. Jika dilakukan secara rutin dan intensif, maka semakin banyak nilai positif yang bisa diperoleh. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kegiatan donor darah kali ini atas nama Dekan Fakultas Teknik Untan, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan donor darah dalam rangka Gerakan Aksi Mahasiswa Elektro GAME 2023 secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Sampai jumpa pada kegiatan GAME berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Insinyur Nelsi Cahaya Monarsi STMT IPM yang telah memberikan sambutan serta menutup rangkaian kegiatan Gerakan Aksi Mahasiswa Teknik Elektro 2023. Acara selanjutnya, pemberian pangkat kepada Bapak Ismail Hawi selaku Kabak Kepegawaian UDD PMI, kemudian akan dilanjutkan dengan penyerahan piagam oleh Bapak Ismail Hawe kepada Ketua Panitia Gerakan Aksi Mahasiswa Teknik Elektro 2023. Kepada Bapak Ismail Hawe dimohon untuk naik ke atas panggung.
dipersilakan kepada jurusan Teknik Elektro yang diwakili oleh Bapak Dr. Inseno di Panjaitan STMT IPM selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, kepada Bapak Profesor Dr. Inseno di Panjaitan STMT IPM dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, sebelum kegiatan ini dimulai, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah kegiatan donor darah kali ini sebagai kegiatan yang bermanfaat bagi kami sekarang dan di masa yang akan datang. Ya Allah, Ya Alim, kegiatan donor darah ini ada untuk memperoleh ridho-Mu, maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu, kami mohon bantulah kami supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.